Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Wa qala Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama kami hormati al-mukarram pada guru kita Kiai Haji Muhammad Bazar Al-Banjari. Masyaallah bitul khair. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu, berkah dalam ilmunya. Dan juga yang kami hormati kepada Kiai Haji Muhammad Zaki Umar Alsi, dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Zainuri, kepada Ketua DMI Kecamatan Matraman yaitu Bapak Haji Roman Iroyo. Mata'anallah bitul hayati. Dan juga kepada pengurus lainnya, DMI lainnya yaitu Al-Mukarram Ustaz Mbah Mukhtar Ilmam dan juga Ustaz. Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepulangnya dari majelis ini insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan syariat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun yang berada di sini tergolong umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah di yaumil mahsyar nanti akan mendapatkan syafaat ummah. Gabungan kecamatan Matraman yang kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya. Al-Fatihah ala hadiah wa liduniyatin salihah wa da'aratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. Oh ya syaitan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh DKM Mushola An-Ni'mah oleh Ustaz Irjanuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Muhammad Banjar Al-Banjari, Kiai Haji Muhammad Zaki Umar Alsi, Kiai Haji Zainuri, beserta alim ulama, para asatiz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengurus DMI Bapak Haji Rahman Iroyo, kemudian yang alhamdulillah hari ini hadiri Bapak Sekal Kelurahan Hutan Kai Utara, Bapak RW 03, dan juga pengurus RT yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita menambah tali silaturahim di antara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam mengikuti kegiatan subuh gabungan yang diadakan di Mushola An-Ni'mah. Kami selaku pengurus Mushola An-Ni'mah mengucapkan jazakumullahu katsir atas kehadiran para jamaah yang pada pagi hari ini alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kakinya dalam rangka kita thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat segala amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu pelaksanaan kegiatan hari ini, dan juga para panitia, para pemuda yang insyaallah yang senantiasa antusias dalam mempersiapkan segalanya
Mudah-mudahan Allah membalas segala amal kebaikan dari ibu sekalian. Dan juga sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyambutan kami masih banyak kekurangan dan juga tempat ya ibu sekalian. Inilah yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kita semuanya dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan dari kami mewakili pengurus Mushola Al-Iman. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh Ketua DKM Mushola Al-Iman yaitu Ustaz Irjan Nurdin. Selanjutnya marilah kita dengarkan yaitu sambutan atau informasi yang disampaikan oleh Wakil DMI Kecamatan Matraman oleh Ustaz Agus Azhari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah salat subuh gabungan insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus para peserta ziarah. Alhamdulillah Allah mungkin izinkan kita insyaallah ziarah kita akan berangkat tanggal 28 Agustus. Yang rencananya kita mohon tanggal 14. Namun sepertinya insyaallah kita akan berangkat tanggal 28 Agustus. Untuk itu yang paling penting adalah pada saat ini yang mendaftar kepada kami yang sudah melunasi hanya baru beberapa orang. Ya kan, baru 1 bis. Kalau memang masih ada, kami tunggu 1-2 hari ini. Selesai itu, mohon maaf kalau nanti ada kawan-kawan yang tertinggal. Karena persyaratan pemesanan tiket yang banyak itu di PJK itu, ya kan, maksimal paling limit adalah 2 minggu sebelum hari H. Jadi untuk itu kami mohon kepada kawan-kawan sekalian yang memang ingin sama-sama ingin berziarah sama-sama kita, mari sama-sama kita tepati, ya kan? Kenapa? Karena sesungguhnya semuanya ini semua memerlukan biaya. Jadi paling utama adalah pertama yang harus kita beli memang langsung tiket kereta itu langsung kedua pulang dan pergi. Ya, jadi untuk itu kami mohon, ya kan, keikhlasannya buat sekalian yang belum mendaftar, silakan. Dan juga kami tidak menutup kemungkinan karena rencana kemarin tanggal 14 Agustus, namun ini terhalang atau memang izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah tanggal 28 Agustus, maka apabila ada saudara kita yang memang kebetulan sudah ambil cuti, jika juga memang tidak bisa mengikuti, juga kami tidak menutup pintu. Jika misalkan untuk mengundurkan diri juga tidak masalah. Yang terakhir yang perlu kami beritahukan juga bahwasanya prokes kita ini adalah semua yang berangkat ini sudah ada booster 1, minimal booster 1. Yang belum, ya kan, misalkan baru tiket yang kedua, insya Allah nanti di sana kita ada pemeriksaan. Kalau yang sudah 2 kali divaksin, ada cuma yang 3. Sementara yang baru 1, maka akan diadakan ada yang biasa di hidung itu. Apa sih namanya, subhanallah, PCR. Dan semua itu memerlukan biaya. Sementara itu, ya kan, kami informasikan bahwa biaya tersebut telah ditanggung oleh kita sendiri, bukan oleh pengurus. Karena sebetulnya kalau hitung-hitung daripada pembelanjaan kita yang sudah kita alokasikan itu, ya kan, insya Allah yang kita masukkan ke pengurus itu, kalau sudah kita hitung semuanya baru sampai cuma 70%. 30% insya Allah dana akan kita keluarkan dari kas DMI. Untuk itu mudah-mudahan semua kita dapat maklumnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan atau informasi yang disampaikan oleh Wakil DMI Kecamatan Matraman Ustaz Agus Azhari. Selanjutnya marilah kita dengarkan pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Fajar Al-Bajari. Sebelumnya bacaan surat Gustur oleh Mbah Muhtar Imam. Kepada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa jid wa diman'im wa tafaddal wa barik fi jalan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami amun alaika rafi'a
الفاتحة بنية رضا الله تعالى لدفع البلاء والمضر وللصحة والعافية الخير والسلامة من آفات الدنيا عذاب الآخرة وفتنة حما ولحسن الخاتمة عند الموت إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى جميع أرواح العلماء والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا لهم مؤلف الكتاب الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصول فروعه وأرواح مشايخي ومشايخ مشايخهم ثم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة يا رب العالمين. Salawat serta salam semoga tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahmatullah, masih membicarakan tentang islahul qulub, memperbaiki hati. Al-Imam Haddad menyatakan wa'lam, dan ketahui oleh engkau, anna man idda'a, bahwasanya orang yang mengaku, anna lahu sariratan amiratan, bahwasanya dia memiliki kebaikan hati, wa kana qad kharraba ala niyyata bi tarki ta'at zahirah, tetapi dia telah merusak amalan zahirnya dengan meninggalkan. Orang mengaku memiliki hati yang bersih, tapi amalan zahirnya nggak sesuai syariat, itu pembohong, munafik. Ngaku hatinya bersih, tapi isinya kosong, rusak, ya itu pembohong. Dulu saya pernah ketemu ada seseorang yang banyak baca salawatannya sampai bukunya tebal segini, saking banyaknya baca salawat, dikumpulin nama dia. Bagus tuh orang pribadi, khususnya untuk para jamaah umumnya. Hari-hari dia ini kalau keluar rumah ngebogel, panjang, banyak baju, udelnya kemana-mana. Iya dan kalau dadanya rame kemana-mana ngebogel begitu aja tuh, ya nggak pakai celana panjang dan seterusnya. Akhirnya dan senangnya itu hari-hari nyambung ayam, hari-hari nyambung ayam. Dia punya piaraan ayam yang jago tuh. Jadi akhirnya saya deketin, Mas mau nanya Mas. Oh silakan Pak, ada apa Pak? Saya perhatikan situ kalau baca salawat banyak banget yang dibacanya. Oh iya Pak, itu saya dari dulu tuh saya mulai tuh amalan saya memang hari-hari salawat. Masya Allah. Saya bilang saya belum bisa kayak situ tuh, bacaan banyak banget salawatnya, saya bilang gitu. Cuman kalau boleh saya tanya, kok hari-hari ente itu ngomongin mulu, saya bilang gitu. Benar-benar ya benar. Oh, jadi yang penting hatinya benar, luarnya kotor aja masalah juga. Pak itu mau urusan nanti Pak. Yang penting hati kita benerin. Nah ini yang disebutin Imam Haddad begini dia nih. Orang mengaku hatinya bersih, tapi zahirnya melanggar syariat, itu nggak bisa diterima, tetap ditolak. Sebab awalnya kita ibadah itu kan syariat dulu, nggak bisa mau langsung sampai ke atas. Sebagaimana orang sekolah kan nggak bisa langsung kita ke perguruan tinggi, harus ada jenjangnya kan. Ya kan PAUD sekarang ya, SD, SMP, SMA baru ke perguruan tinggi. Ini nggak bisa mau langsung tinggi begitu aja.
Nah ini di akhir zaman banyak sekarang. Bahkan dulu saya ketemu seorang pemuda, dia curhat sama saya. Dia bilang, Pak, doakan saya Pak. Oh dari kenapa Mas? Saya lagi blank Pak nih. Kenapa emang? Saya ini sebenarnya orang yang banyak zikir Pak. Wah, ajib maksud saya ini. Saya kalah masih itu doang saya bilang gitu. Tapi saya bingung Pak. Setelah saya banyak zikir, kok saya kayak begini nih? Dia bilang, akal saya kagak jalan kayak error. Dia bilang. Akhirnya saya tanya, emang Mas baca apa? Saya baca zikir ini Pak. Mas emang ikut thariqah? Iya Pak, saya pergi ikut thariqah. Oh, gitu. Baik. Akhirnya saya tanya, boleh nanya nggak? Boleh. Dia bilang, rukun wudu ada berapa ya? Saya bilang jadi. Oh saya nggak tahu tuh Pak. Rukun sholat ada berapa? Sama nggak tahu juga Pak. Nah ini dia nih modelnya nih. Yang kayak begini nih. Dia ikut zikir padahal belum apanya? Belum waktunya. Jadi ikut arti zikir, dia ikut thariqat belum pada waktunya. Ada yang memperbanyak qiyamul lail, ada yang banyak zikir la ilaha illallah, ada yang banyak sholawat, macam-macam caranya. Ya. Cuman semuanya itu harus ada bimbingan seorang guru yang murabbi mursyid, dan gurunya juga jelas ketahuan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW, dan gurunya juga sudah mengamalkan, dan yang mengikuti ini udah cukup syariatnya. Pikir ditanya rukun wudu kata thariqah, setelah itu baru hakikat, ma'rifat, baru hakikat. Itu semuanya ada jenjangnya. Semua orang-orang soleh itu asalnya begitu. Nggak ada orang-orang yang soleh mencapai derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala kecuali syariatnya mereka sudah penuhi. Sampai Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah menyatakan, la taghtarra biman tara fil hawa. Kalian jangan sampai tertipu dengan orang yang bisa terbang di udara. Burung aja bisa terbang. Jangan tertipu kata beliau. Ini orang akhir zaman sekarang begitu. Lihat yang aneh-aneh, wah langsung terpukau. Ingat gak dulu, maaf di satu daerah ada anak kecil punya keistimewaan lewat cincin. Mau nyari macam-macam dah pokoknya dah. Ini kan perkara yang salah, yang dikhawatirkan nanti membawa kepada kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Imam Abu Yazid Al-Bastami, jangan tertipu kata beliau. Jangan juga engkau tertipu dengan orang yang bisa jalan di atas air. Ikan aja pintar berenang. Iya kan? Jangan tertipu. Tapi kata beliau, pandanglah kepada syariatnya. Lihat syariatnya dulu, ngikutin Allah gak? Ngikutin Nabi gak? Nah ini. Kalau ada yang ngikutin Allah, dia ngikutin Nabi, berarti jalannya benar. Tapi kalau sudah tidak ngikutin perintah Allah, tidak ngikutin sunnah Nabi, berarti salah jalan. Jangan ikutin. Tapi hatinya tadi penuh dengan keburukan akhlak, waradha'il ittiba' dan tabiat-tabiat yang hina, bahwa min ahli tasannuh, maka orang itu orang yang berpura-pura. Na'udzubillah. Ini begini. Ada orang cuma memperbaiki zahirnya doang. Yang Khattab menegur pemuda tadi. Ya ayuhas, lagi sholat memang kita sunnah menundukkan kepala melihat ke tempat sujud, tapi bukan berlebihan. Sebab kalau sudah berlebihan bukan dikatakan berdiri benar, berdiri lurus. Syarat sah Allah. Kiat-kiat kita supaya terhindar dari riya, yang pertama kata beliau, mencukupkan diri pujian Allah. Udah cukup Allah aja yang puji, jangan mengharapkan pujian orang. Sebab pujian orang tidak akan langgeng, tidak akan selamanya dia akan puji kita. Di saat dia melihat keburukan kita, dia bakal mencela dan mencaci maki kita. Di saat dia melihat kebaikan kita, kita diangkat-angkat, dipuji-puji. Yang pertama, saya tadi mengharapkan pujian orang. Yang kedua, kata Ghazali, cukup merasa pandangan Allah aja, jangan pandangan makhluk. Pandangan makhluk bisa dibuat-buat. Jadi kita kalau lihat makhluk seperti maaf, kita lagi satu acara. Pas lagi satu acara kebetulan di masjid zikir, ada yang pimpin zikir. Pas ketika itu ada wartawan yang datang, meliput itu wartawan. Pas lagi zikir, selesai zikir doa, maka doanya panjang nih. Sambil meratap. Kebetulan wartawan lagi apa?
meliput. Akhirnya buat wah dibuka apa nangis? Kata malaikat tukang tipu. Wah dia tuh bilang dari kalau memang benar dari hatinya lain hal, dia ingat dosa, ingat kesalahan sama Allah, dia nangis, itu perkara yang memang diperintah. Tapi kalau misalkan dia buat-buat, pura-pura, itu namanya riya. Bahkan ada satu komen yang sangat mengkhawatirkan dari Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau menyatakan apa? Al-amal li ajli nas syirkun wa tarkul amal li ajli nas riya'un. Na'udzubillah. Beramal soleh, berbuat kebaikan, tapi mengharapkan pandangan, pujian, sanjungan manusia, itu sudah menyekutukan Allah, kata beliau. Berdalil firman Allah Ta'ala di akhir surah Al-Kahfi, فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, siapa-siapa yang mengharapkan rahmat, ampunan, keberkahan dari Allah, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal yang baik, amal saleh. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Jadi kalau kita beramal mengharapkan pandangan orang, sanjungan pujian orang, penilaian orang, berarti kita mengharapkan pujian dari dia. Itu sama aja kiat kita supaya terhindar dari perbuatan riya, maka mengawali beribadah mencari ridha Allah semata-mata. Nanti ada saatnya, di saat orang tadi tidak senang sama kita, benci sama kita, tidak suka dengan kita, akan dirubah Allah Ta'ala hati menjadi senang sama kita karena niat kita yang ikhlas karena Allah. Sebaliknya Allah bisa merubah niat orang tadi yang tadinya orang tadi baik, bisa berubah jadi buruk sama kita. Kenapa? Karena keburukan niatnya. Karena ada unsur riyanya, waliyadzubillah min dzalik. Jadi mesti hati-hati nih. Disinilah perlu kita memperbanyak baca istighfar. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita sebelum baca Quran, dianjurkan Nabi baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Apa faedahnya itu sebelum baca Quran diperintahkan Nabi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Itu diantaranya supaya hati kita dijauhkan dari bisikan iblis. Karena bisa jadi ketika membaca Quran kita tahu orang bakal senang dengar suara kita. Iblis di situ nanti akan nyelinap di darah kita. Udah angkat suara ente. Ente kan bagus suaranya, napasnya panjang, angkat aja. Mumpung tuh banyak yang ngedengerin suara ente. Oh nanti orang banyak yang ngasih sama ente macam-macam. Ngasih ini, udah terus angkat. Wah, udah. Apalagi banyak yang muji, khair, zen, kuais. Saya kan ibadah, saya kan puasa, saya kan zakat, saya kan haji, saya umroh, saya sedekah dan seterusnya. Kata Allah, iya, aku tahu, kata Allah, tapi engkau berbuat bukan karena aku, kata Allah. Sirna tu pahala. Na'udzubillah. Fa'iyyaka ya akhi. Hindar bisa menular. Kita berteman dengan orang yang suka membohong. Lama-lama kita bakal ikut jadi pembohong. Kita berteman dengan orang yang jualan ikan. Maaf nih, lama-lama akan kecium bau. Dikhawatirkan nanti akan menular kepada yang lain. Mendingan kita tutup. Jangan ditunjukin tuh keburukan sama orang. Gua khawatir nanti diikutin. Makanya ada keterangan ulama di dalam syarah Bukhari namanya Kirmani, itu dijelaskan, andai kata ada seseorang yang memang tingkah lakunya, ucapannya selalu diikuti sama orang, itu seandai kata tergelitik di hati dia pengen melakukan satu keburukan, jangan ditampakin depan orang lain. Kenapa? Sebab nanti orang akan mengikuti dia. Jadi uswah nanti. Kalau uswah yang hasanah bagus. Tapi kalau uswah yang sayyi'ah, na'udzubillah min dzalik.
Ini sebagian maaf guru-guru kita pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah, itu sebagai uswah. Coba kalau dia datang ke masjid ngomongin, diikuti nama jamaah. Tuh guru gue begitu katanya. Ada istilah di bahasa Indonesia dulu lagi SD itu apa guru kencing berdiri, guru kencing berlari, istilahnya begitu ya. Sebab dia itu jadi sorotan, dipantau semua orang. Kalau dia biar jelek ya akan kebawa jelek semua nanti, akhirnya orang akan ngikutin. Kalau belum datang Giza ini oh di jalan, saya kira baru tahu dari sore. Al-arif billah itu artinya ulama yang mengenal Allah. Ini kita apa nggak mengenal Allah? Mengenal kita mengenal. Buktinya kita ibadah, buktinya kita sholat, berarti kita kenal. Cuman kalau orang yang mendapat titel arif billah, ini maaf kenalnya Allah plus, mengenalnya plus. Datang bisa kita. Alhamdulillah. Sehingga di mana mereka berada, mereka di situ melihat Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nu'man bin Sabit radhiyallahu anhu, yang lebih dikenal dengan panggilan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fi." Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun kecuali aku lihat di situ ada Allah. Artinya yang dipandang oleh pandangan matanya itu di situ semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah di mana aja. Di masjid, di musola, di jalanan, di pasar, di kantor, sendiri dengan orang banyak. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Nah kita karena nggak memandang tanda-tanda kebesaran Ta'ala, jadi kita maksiat gampang aja itu. Karena kita nggak meyakini wujudnya Allah. Mereka karena yakin banget dengan wujudnya Allah Ta'ala, jadi di mana tempat mereka ketakutan. Karena mereka ketakutan, nanti di sana dibikin senang sama Allah. Jadi orang makin banyaknya takut sama Allah di dunia, di akhirat makin dibikin hiburan sama Allah, seenak-enaknya buat dia. Makanya rasa takut itu nggak bisa terhimpun dua, kata Nabi. Saat orang tadi di dunia dihilang rasa takutnya, nanti di akhirat dia bikin ketakutan. Saat di dunia dia banyak takutnya sama Allah, di akhirat dibikin senang sama Allah. Man khafallah khafa kulli syai'. Siapa yang takut sama Allah dengan sebenar-benarnya takut, maka yang lain dibikin takut sama Allah kepada dia. Yang tempo hari saya cerita. Allah wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah sekalian, tadi guru kita menyebut tentang Nu'man bin Thabit, salah seorang imam madhab. Kamu tolong jawabin pertanyaannya. Baik guru, dia nggak banyak membantah, dijawab. Bu, pertanyaan tuan guru, apa pertanyaan ibu begini-begini, nih jawabannya. Setelah dijawab, sang murid bertanya, tuan guru, kan tuan guru itu ibunya sendiri, nanya masa gak dijawab? Kata Imam Hanafi, saya bukan gak bisa jawab, saya tidak mau. Ini ketawaduan ulama, bukan dia nggak mau jawab pertanyaan ibunya, tapi dia tektok dulu muridnya aja suruh ini bahwa Nu'man bin Thabit hormat sayang kepada ibunya. Nah, besok hari Senin tanggal 10 Muharram, hari kasih sayang. Kok pada bengong? Ingatnya 14 Februari sih. Kenapa kita nggak canangkan hari Asyura atau hari kasih sayang? Ini yang sebenarnya lebih ingat 14 Februari. Terangkan, nak, bukan 14 Februari. Valentine itu hakikatnya hari pelampiasan seks bebas. Iya. Sampai anak-anak kita
picik-picik. Kalau udah 14 Februari pada beli coklat, emang nggak boleh apa beli coklat hari-hari? Iya, dia beli coklat per 14 Februari. Kata emaknya, Din, lo beli coklat buat siapa? Buat gacoan. Emak lo seumur-umur kagak pernah lo beli coklat. Gacoan dibeliin coklat. Emak melawan. Giliran mau gacoan aja, coklat dibeliin. Nah, kalau mau beli coklat besok tuh buat orang tua, girangin orang tua kita. Nabi bersabda, man wassa ala iyalihi yauma asyura awassa Allahu alaihi sanata kulliha, rawahul Baihaqi. Siapa yang melapangkan rizki pada tanggungannya, anaknya, istrinya, orang tuanya, di hari Asyura Allah akan perluas rizki kepadanya setahun penuh. Iya Ustaz, obyekan seret, mau lancar setahun ke depan, besok Asyura praktekin. Anak-anak berangkat sekolah jajan, tambahin tuh, dobelin jajannya. Bini besok tambahin uang belanjanya, tambahin. Ini nyaut aja, bini dikata tambahin. Masih ada orang tua, mampir ke rumah orang tua, berbagi. Waalaikumsalam. Mak puasa, pulang kerja datang rumah orang tua. Mak, nih ada buat buka puasa. Apa nih? Bonus Asyura. Masya Allah, maknya buka tuh amplop, cepekan 5 lembar. Dikira doain ya mak ya biar berkah. Amin amin mak, doain. Mudah-mudahan tiap hari Asyura terus. Udah itu jangan pakai ngomong, mak tekor mak tiap hari Asyura terus. Udah amin aja udah. Dikira ada pembantu uang makan, tambahin. Yang jadi ketua RT, ketua RW, tuh hansip Asyura, tambahin uang makannya. Wah, dia begadang makannya mendelik kebeling. Itu kagak ngantuk kok. Asyura. Yang punya perusahaan bawahannya tuh OB, cleaning service, security, tambahin uang makannya. Asyura. Itu hari kasih sayang, berbagi. Yang jadi DKM, pengurus masjid, musola, marbot, tambahin uang belanjanya. Lagi cerita. Setuju nggak? Yang setuju merebut semua tuh. Dia biasa vakum jam 7, jam 6 udah vakum. Bos, udah vakum jam 6, Asyura. Tuh udah tuh. Dia kira. Setuju nggak kira-kira? Berbagi keluar eksternal anak yatim. Dah kita santuni. Anda pesan kalau ini nyantunin anak yatim, lihat anaknya, jangan lihat emaknya. Paham nggak? Iya. Pakai kita, istri kita, ada orang tua kita, berbagi. Sufyan bin Uyainah berkata, jarrabnal amal bihadzal hadits 50 aw 60 sana. Fawajadnahu kadzalik. 60 tahun. Artinya 50 Asyura. Tiap Asyura dia ngejar. Kami dapati buktinya persis yang Nabi katakan. Allah lapangkan setahun ke depan rezekinya. Proyek jalan, usaha lancar, dagang laris, tergantikan itu. Ya, dikasih sayang besok ya. Bilang mana anak, besok hari kasih sayang. Nah, ingetin ayat, tiap tahun-tahun mendatang kalau udah masuk bulan Muharram, ingetin 10 Asyura. Tahun baru Islam, alhamdulillah tahun baru Islam. Ya, jangan lupa Asyura tuh. Siap. Nah, gitu.
bocah masih kecil-kecil kalau berangkat sekolah dia udah bunderin tuh dari awal Muharram. Asyura kapan bi? Oh dibunderin. Paham deh. Oh, jajan double. Emaknya mesem-mesem aja. Emaknya gimana? Sama, udah dapat, udah. Uang belanja double. Udah itu udah ngasih ke istri, tambahin uang belanja double kasih aja. Ini pakai ngacem Ustaz Ikhwani. Ntar malam double juga loh. Udah ngasih aja, jangan pakai kompensasi double ntar malam. Kan main bola sodok ada TikTok kan. Ya mudah-mudahan bisa diamalin ya tentang Asyura. Besok habis subuh baca hasbiyallah 70 kali. Habis sholat subuh rame-rame doa Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrus, selamat, enggak musnah, enggak angus pada hari Asyura. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Besok kan besok puasa tuh. Kemudian apalagi tuh? Baca tasbihnya ada di Majmu' Syarif. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Baca tasbihnya. Jadi ada keutamaan di 10 Muharram. Tapi ingat, di 10 Muharram ada sementara orang memperingati hari wafatnya Sayyidina Husain, cucu Nabi. Betul, cucu Nabi wafat, dibantai di Karbala, dipenggal kepalanya. Ahli sunnah wal jamaah bagaimana menyikapinya? Itu hari berduka. Tapi Nabi nggak pernah ajarkan cara memperingatinya dengan membentur-benturkan kepala. Awas hadirin. Itu yang di luar sana, di luar negeri Indonesia udah masuk paham kayak gitu. Paham hadirin? Temannya si B, ya sebelum si B siapa kan gitu. Temannya si B, ya udah kayak disebut lah. Bahaya itu. Doktrinnya dicabik-cabik badan, makin luka makin banyak pahala, dibenturin kepala. Dan mereka lihai ketika mengungkap tentang kematian Sayyidina Husain, membuat orang meratap-ratap, meraung-raung. Bukan begitu. Kalau mau memperingati, kita doain, bacain Fatihah. Emang itu hari berduka, tapi bukan dengan begitu caranya. Hati-hati itu. Kadang-kadang dipelintir orang awam. Syiah juga ada dalam Al-Quran. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ibrahim juga Syiah. Dikata begitu. Min syi'atihi. Mentang-mentang ada lafaz Syiah dalam Al-Quran, 3 kali disebut lafaz Syiah. Dikata apa? Syiah di situ firqah, dan di antara kelompok Nabi Nuh, anak keturunannya yaitu Ibrahim. Disimpangin lafaznya kok. Awas tuh. Ini di lingkungan kita, Kecamatan Matraman, ada ngomong ke saya, Ustaz, dia ngomong begitu ke saya. Saya bilang, iya itu orang awam digituin. Ya, itu namanya memplesetkan makna ayat. Seolah-olah apa? Al-Quran mendukung lafaz tersebut. Padahal mereka tidak meyakini Al-Quran 100%. Udah ada berpegang sama ahli sunnah wal jamaah. Jangan kemana-mana. Al-Fatihah. Wal hawli ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Razzaq, urzuqna farzuqna fa anta khairur raziqin. Ya Fattah, iftah lana futuhal arifin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah.
yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bazar Al-Banjari dan Kiai Haji Muhammad Zikawar Arsi, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat selanjutnya yang datangnya dari MWCN Umat Rahman Al Quran, yaitu untuk Jumat subuh At-Taufik Multikarya, dan untuk ahad yang akan datang, yaitu untuk ahad yang akan datang di Masjid At-Taqwa Jalan Tegalan. Untuk pengurusnya bisa datang ke Haji Mukhtar. Ya. Terima kasih untuk acara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sehat, Pak.